klik. Nah, aman, proses kita udah terekam. Dan yes, inilah Bapak Ibu, Pak Bambang, ya Pak Bambang yang akan memfasilitasi proses yang hari ini. Kita akan diajak kenalan dengan sebuah tools gitu ya. Kita sebutnya memang coaching tools dari point of view gitu ya. Kita akan kenalan dengan seperti apa sih kartu-kartunya dan gimana sih sensasinya ketika bermain dengan tools ini. Nah, karena kan kita ngomong coaching sekarang udah marak nih. Hampir semua area aktivitas gitu ya, bahkan guru sekarang juga diajarin nih, dikenalin dengan teknik coaching juga, bagaimana mendampingi siswanya juga dengan proses coaching. Even saya dengar teman-teman konselor juga, teman-teman psikolog, udah mulai juga nih menjajaki yang namanya proses coaching. So, di dunia coaching, ini adalah merupakan suatu hal yang baru gitu ya, bagaimana proses coaching yang dulunya hanya bergantung pada questioning sebagai the ultimate tools ya, tapi sekarang ada yang baru nih. Ada sebuah tools baru yang bisa membantu proses coaching itu sendiri. Seperti apa? Nah, kita langsung undang aja Pak Bambang. Jadi Pak Bambang ini ya ada background coach-nya, lengkap lah pokoknya ya. Yang ada di Pak Bambang ini juga certified hypnotherapist, NLP juga, grafologi juga, handwriting juga. Dan tentunya Pak Bambang saat ini aktivitas utamanya ada di BNN ya Pak Bambang ya. Nah ini pasukannya juga beberapa ada di sini. Lalu Pak Bambang juga merupakan certified L2, jadi certified practitioner di Points of View. Di ruangan ini juga ada Bu Aida, ada Bu Putih juga yang merupakan bagian dari keluarga besar Points of View Indonesia Tribe. Saya juga di sana. Saya lupa disebut sendiri ya gitu. Jadi kalau tadi sempat gitu ya, Bu Aida juga cerita L3, betul banget, karena nanti Pak Bambang juga akan cerita di akhir proses ini, bagaimana sih perjalanan proses kalau mau belajar points of view. Nah, itu juga akan dibagikan untuk Anda. Dan beliau juga sekaligus sekarang menjabat sebagai regional leader untuk Points of View Tribe di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Berikut ada Instagram dan Facebooknya, kalau Anda kepingin stalking gitu ya, kepoin aktivitasnya beliau seperti apa, Anda boleh langsung main ke sana. Begitu. So, here we go. Pak Bambang. Hai Pak Bambang. Halo Mbak Red, teman-teman semuanya. Iya, apa kabar semuanya? Sehat. Semoga teman-teman juga sehat ya. Iya. Oke, baik. Ya, gimana Mbak Red? Kita mau diajakin apa siang hari ini? Oh, baik. Hari ini kita santai saja, feel free saja. Tapi saya mengundang untuk kali ini, boleh dong open kameranya, karena kita mau bermain sedikit. Jadi tools ini sekaligus bisa digunakan untuk ice breaking. Ketika teman-teman bawain training, di kelas, bawain sesi konseling, dibawakan di sesi apapun, tools ini bisa ngeblend untuk area apapun yang teman-teman ingin pakai. Oke Mbak Red, boleh ditunjukkan yang pertama. Minta tolong bermain. Ya, ini salah satu contoh kartu The Coaching Game. Ya, ada di depan Anda kartu dengan wajah apa? Mungkin boleh di drop juga di kolom chat. Kalau Bapak lihat ini wajahnya seperti apa? Silakan. Orang bahagia. Orang bahagia. Wah, ada Pak Surya. Halo. Ya, halo Pak Surya. Bahagia. Ini teman-teman grafologi juga banyak yang datang, Pak Red, dari Surabaya. Ya. Gabung. Saya hadir, Pak Bambang. Oh, siap. Oh, Bu Hevi, grafolog dari Bandung ya, Bu Hevi ya? Iya, Bandung. Dari Bandung, kemudian dari Surabaya juga ada. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat. Bapak Ibu boleh mencontoh satu wajah ini. Nanti akan di-screenshot oleh Mbak Red untuk kita jadikan, kita tiru semirip mungkin wajah yang di depan kita ini. Saya hitung sampai 3 ya. Siap. Siap ya, Mbak Red akan screenshot nih. Udah tadi wajahnya Mbak Red mana? 1, 2, 3. Thank you. Next slide, Mbak Red. Oke. Next slide. Next slide-nya. Tada. Oke. Mari kita ikuti dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wajahnya seperti ini.
Gitu banget ya. Pak Surya tuh bagus banget Pak Surya. Iya. Kita lanjut slide ketiga, Mbak Red. Slide yang ketiga, siap-siap. Siap-siap. Nah, ayo kita ikuti. Pandangannya, wajahnya coba kita lihat. Iya, keren Mbak Red Bulan mirip. Diskusut. Bu Happy Diskusut keren ya. banget. Bu 1, Putih. 2, 3. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir. 1, 2, 3. Go! Mulai. Oh. Nggak kelihatan Pak Bambang. Mana giginya? Pak Surya sambil supir hati-hati loh ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Ya, jadi tools ini banyak banget. Salah satunya untuk ice breaking. Nanti materi ice breaking banyak kita bakal share. Kalau Bapak Ibu menjadi anggota tribe kami, ada berbagai macam hal yang bisa kita sharingkan, mulai dari untuk training, untuk terapi bahkan. Karena saya pakai ini untuk terapi di tempat saya, untuk terapi candu, narkoba. Kemudian ada yang digunakan untuk coaching, untuk konseling, bahkan untuk parenting, gitu ya. Banyak sekali manfaatnya karena kartu ini berwujud gambar dan kata. Nanti kita akan belajar. Oke, mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jawab dulu pertanyaan di sini. Why I'm here? Kenapa saya ada di sini? Kenapa kita ada di sini? Ya, yang pertama adalah kita mau menggapai hati. Mengetahui apa yang sebenarnya telah, sedang, dan akan terjadi. Karena hari ini bukan hanya saya memperkenalkan tools, di depan saya sudah ada tools, nah macam ini toolsnya. Kemudian kita juga akan langsung main. Langsung, kita akan terlibat secara langsung. Lanjut, Mbak Red. Ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Karena Bapak Ibu belum punya toolsnya, Bapak Ibu cukup mempersiapkan alat tulis saja. Kemudian kalau mau lihat-lihat di bawah juga ada link. Bapak Ibu bisa bermain di www.pointofview.com. Welcome. Nah ini sudah bisa dimainkan. Karena tools ini sudah dipakai secara luas di berbagai negara. 35 negara yang bersatu di kami itu sudah menggunakan tools ini sebagai media coaching, konseling, dan terapi. Next slide. Nah, mengapa point of view begitu powerful? Yang pertama, Bapak Ibu, pada era 4.0, pada era digital saat ini, pada era di mana semuanya dengan online, gitu kan, sekolah pun dengan online, maka gambar, video, bahkan foto, itu menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan. Pembelajaran sekarang semua menggunakan gambar, menggunakan media foto secara visual. Karena apa? Karena gambar ketika dipadankan dengan kata, itu akan mengaktifkan lobus kanan, otak kanan dan otak kiri. Nah, menurut teorinya, ini adalah kondisi pembelajaran paling optimal dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan coba. Kemudian yang kedua, ternyata Bapak Ibu, itu menyukai stimulus visual. Contoh ya, kalau saya sebutkan apel, yang terpikir dalam Bapak Ibu apa? Gambarnya, buah. Oh, gambarnya. Ketimbang tulisannya ya, APEL, tapi lebih gampang untuk gambarnya. Gitu ya. Misal saya laptop katanya Pak Bambang. Budinta. Kalau misalnya saya bilang begini, jeruk. Apa yang terbesit dalam Bapak Ibu semuanya? Warnanya. Manis. Warnanya manis. Oh, manis. Manis ya. Padahal kita nggak ngecap. Padahal kita nggak lihat warnanya. Itulah otak kita. Karena otak sangat menyukai stimulus visual. Apalagi punya makna personal baginya. Sehingga ketika Bapak Ibu menghadapi klien, menghadapi coach kita atau konseling kita yang stuck, alat ini sangat powerful untuk breakthrough, break the pattern. Untuk apa? Kita bisa mencoba dia lewati satu momen. Kalau dalam ilmu coaching sebutkan aha moment. Gitu ya.
yang pop up seperti WhatsApp itu loh, ting 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 ting. Nah, itulah disebut dengan aha moment. Alat ini sangat memudahkan untuk coach kita, konseli kita, atau murid kita, siswa kita untuk mengeluarkan seluruh potensi. Kemudian tools ini berupa foto-foto pilihan yang memvisualkan tema kehidupan. Di contoh satu ya. Gambar apa ini Bapak Ibu kalau saya zoom? Nah, ini gambar seperti ya learning ya, gambar learning orang pakai anak kecil pakai sendal. Jadi sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, karena relevan dengan kehidupan kita. Manusia sangat mudah mengungkapkan perasaan dan emosinya ketika melihat secara visual ketimbang dengan kata-kata. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana otak kita akan mengajak seluruh intensi emosi kita, mengajak seluruh informasi, bahkan teman-teman, terutama konselor nih, ini bisa mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi di dalam alam bawah sadarnya. Naik ke permukaan, sehingga mudah untuk kita gali personal issue-nya. Next slide, Mbak. Nah, ini contoh setting. Kenapa ketika waktu pertama kali saya mengikuti ini, begitu ada setting seperti ini, wah, apa ini ya? Ini apa ya? Kok ada dibuat seperti ini? Menarik sekali. Nah, ini contoh ketika saya buat di Bogor, ini coaching game party. Orang diberikan setting yang sangat nyaman, gitu ya. Bisa dibuat secara grup, ya, coaching grup atau grup coaching, counseling grup, gitu ya, atau grup counseling, bisa juga one on one, gitu ya. Bisa satu persatu. Tinggal setting, karena di dalam teori psikologi dan lain sebagainya, teori pelatihan, pembelajaran, karena teknik setting, setup sebuah ruangan itu sangat diperlukan. Nah, kalau di point of view, kami men-setting ini apa ya? Perdukunan bukan, apa ya? Membuat sesuatu yang menarik gitu loh, eye-catching, sehingga ketika sudah orang masuk, wow, apa ini? Tiba-tiba sudah pause duluan, nanti kita akan belajar tentang pause. Apa itu pause? Sudah jeda duluan, tiba-tiba dia lupa permasalahannya, dia lupa utangnya, dia lupa tagihannya, dan sebagainya. Dia masuk dalam satu sesi, ini apa ya? Saya baru pertama kali lihat seperti ini, dan rasanya nyaman gitu, melihat, kita sebutnya centerpiece, seperti ini. Nah, ini halo ya. Hari ini bisa kita mainkan, banyak sekali tekniknya, dan ketika nanti Bapak Ibu join di Tribe, kami dengan secara konsisten akan berikan berbagai macam teknik untuk membuat sesi secara grup, membuat sesi secara one on one, gitu ya. Cepat-cepat gabung deh setelah ini, gitu ya. Ini contoh settingnya, gitu ya. Lanjut, Baret. Ini berbagai macam setting yang kita lakukan. Baik, tidak panjang lebar, kita nggak berteori hari ini karena kita mau main. Halo. Halo. Welcome Bang Rek. Aku ngurusi gitu sih. Oh iya, oke, ya kayaknya semangat sekali Mbak Red ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam satu sesi yang disebut dengan pause. Apa itu pause? Pause itu adalah bagaimana kita berhenti, bukan stop, tetapi pause. Kita melakukan jeda sebentar, gitu ya. Nah, di pause ini, saya minta Bapak Ibu cari posisi yang paling enak, duduk yang paling enak, kemudian kalau pakai kacamata boleh dilepas dulu, boleh senderan, gitu ya. Kemudian kita akan setelkan satu buah lagu, Anda boleh lihat videonya, Anda boleh lihat gerakannya, Anda boleh lihat musiknya, dan Anda juga boleh perhatikan liriknya, karena lagu ini enak banget didengar. Gitu ya. Oke, silakan Mbak Red. Dari posisi yang paling enak Bapak Ibu semuanya. Judulnya Breathing In and Breathing Out. Silakan Mbak Red. I am blooming as a flower. I am fresh as a dew. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh
Iya, Bapak Ibu semua, ayo ku ajak untuk breathing in, breathing out. Apa Bapak Ibu insight yang Bapak Ibu dapatkan? Boleh ditulis di kolom chat, di drop di kolom chat. Setelah mendengar lagu tadi, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu semuanya? Saya berikan waktu untuk juga open mic atau juga ingin drop di kolom chat. Silahkan. Jiwa terasa tenang, teduh. Oh ya, terima kasih. Pak Surya sepertinya nih. Ya, seperti berada Ya. di dekatnya air mancur. Air Oh, terjun. terima kasih Pak Surya. Seperti berada di air mancur, air terjun gitu ya. Iya. Wow. Yang di sini sudah drop di kolom chat, ada yang bilang relaksasi. Kemudian Bu Dinta relaksasi. Dani lepas. Nih Bro Saiful anteng. Ibu Putih menggapai cita-cita, damai, rileks. Wah, terima kasih Bu Hevi. Kita perlu untuk pause, memberikan waktu pada diri sendiri. Apa Bapak Ibu makna yang Bapak Ibu ambil ketika kita mengizinkan diri kita untuk membuat sebuah jeda dari seluruh kehidupan kita? Mungkin boleh juga ditulis. Apa maknanya ketika mau mempersiapkan segala sesuatu, kita perlu jeda dulu. Kita perlu mengatur segala sesuatunya. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Apa maknanya Bapak Ibu? Ada yang tulis juga relaksasi, tenang, relax. Ikut menggerakkan tubuh. Oh, tadi mungkin ada yang ikutan juga ya. Keren sekali. Mendapatkan ketenangan, kesiapan ketika kita mengatur jeda. Itulah pentingnya jeda dalam konsep point of view, metode point of view. Jadi setiap sesi yang kita lakukan, ada namanya sesi pause atau jeda. Detailnya kita akan jelaskan berikut. Next slide. Oke, selanjutnya kita akan melihat di berikutnya. Tadi sudah kita ceritakan apa yang Anda rasakan. Nah, kita akan mulai bermain bahwa setiap orang punya sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi dalam konsep konseling, konsep coaching, konsep terapi, dan lain sebagainya, setiap orang punya sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah sekarang mari kita selami dan temukan jawabannya. Oke, saya akan menaikkan sebuah isu nanti setelah ini, dan kita akan observasi sama-sama, dan kita coba akan selesaikan permasalahan itu berdasarkan point of view-nya kita masing-masing. Nah, caranya seperti apa? Bagaimana mengobservasi foto di point of view? Kalau Bapak Ibu lihat di depan, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar yang ada di depan ini? Coba lihat dari sudut pandang yang baru, kita akan lihat faktanya, detailnya, warnanya, bayangannya, kita zoom in, kemudian kita zoom out, adakah kisah yang terbersit dari foto yang di depan kita? Kemudian sensasi apa yang timbul ketika Bapak Ibu melihat foto yang ada di depan? Kemudian apakah ada memori? Dan kemudian insight apa yang Bapak lihat dari foto yang ada di depan? Seperti itu nanti Bapak Ibu ya cara mainnya. Nanti akan saya pandu bagaimana cara melihat fotonya. Next. Nah, ini isu kita bersama gitu ya. New normal. Saya lihat di DKI antara zona merah, zona hitam. Surabaya juga demikian. Bandung juga begitu, Jawa Barat dan lain sebagainya. New normal. Saya akan mengangkat sebuah tema tentang new normal. Gitu ya. Keberanian versus kekhawatiran. Karena banyak sekali di sini orang yang galau karena setiap hari harus ngurusi anaknya yang sekolah online misalnya. Ada yang tadi bilang keluhan, saya kehilangan me time saya, gitu kan. Nah, ini menjadi keunikan ketika kita belajar point of view. Ketika kita melihat keberanian, sama dengan tiada kekhawatiran. Ketika kita melihat keberanian, berarti kita mengelola kekhawatiran. Melihat sebuah keberanian adalah sesuatu yang positif, kekhawatiran sesuatu yang mungkin negatif, tetapi dalam konteks ini, kita melihat segala sesuatunya dalam kerangka yang positif. Next. Nah, ternyata
kekhawatiran juga punya tujuan positif. Apa itu? Ada konsep melindungi diri. Dengan kita khawatir, maka kita preparing. Oh, kalau ada mau hujan dan sebagainya, kita siapkan payung. Oh, sekarang kita menghadapi new normal. Maka saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan protokol yang lebih ketat. Ya? Nah, baik, kita akan mulai main. Terkadang, kekhawatiran yang kita miliki saat ini di dalam menghadapi new normal itu belum terkuak yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya yang saya khawatirkan dari kondisi new normal saat ini? Atau bisa ditambahkan, apa yang sesungguhnya yang membuat saya takut? Karena Bapak Ibu belum ada tools, coba diresapi dulu pertanyaannya. Saya akan berikan sebuah trigger, yaitu foto. Nah, ini dia fotonya. Apa yang sesungguhnya saya khawatirkan? Bapak Ibu boleh pilih foto. Sebetulnya foto ini ada ada katanya, tulis kata, tetapi saya tutup dulu. Bapak Ibu bisa observe gambarnya dulu. Mana foto yang Bapak Ibu pilih, kemudian boleh Anda zoom di handphonenya. Silakan di zoom, lalu lihat apa yang membuat saya khawatir, atau apa yang sesungguhnya yang saya khawatirkan, atau apa yang sesungguhnya saya takutkan. Silakan pilih salah satu foto, kemudian Anda zoom di handphone atau di PC Bapak Ibu semuanya. Saya akan pandu, kaitkan dengan isu yang kita naikkan, lalu lihat foto ini. Apa yang telah terjadi di foto ini? 5 menit sebelum foto ini diambil, atau 10 menit sebelum foto ini diambil, apa yang sedang terjadi? Atau kita dekatkan lagi, kalau 10 detik sebelum foto ini diambil, apa yang terjadi? Atau 10 detik setelah foto ini diambil. Dan coba lihat warnanya. Coba lihat bayangannya. Kemudian juga lihat Anda ada di mana di foto itu. Apakah Anda di dalam foto itu? Ataukah Anda ada di luar foto itu? Kalau mau diberikan sebuah judul, Anda mau kasih judul apa? Oke, silakan observasi gambarnya, warnanya, kaitkan dengan apa yang sesungguhnya saya khawatirkan. Oke, next, Mbak. Nah, ini kita padankan dengan kata. Antara foto dengan kata. Bapak Ibu lebih suka mana? Lebih suka kata atau gambar? Bapak Ibu bebas mau pilih yang mana. Kalau Bapak Ibu nggak suka katanya, tinggal ditutup saja. Atau Bapak Ibu suka keduanya. Oke, kalau sudah, silakan yang ingin drop di kolom chat, boleh tulis di kolom chat. Yang ingin open mic juga boleh kita share di sini. Ya. Oh, beban. Ini Pak Joko memilih beban. Atau adakah yang ingin open mic? Bapak Ibu sekalian? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini sepertinya suaranya Pak Surya ya? Iya. Ya, Pak Surya pilih gambar yang mana, Pak? Gambar yang ayam. Oh, ayam. Ya, gimana Bapak lihat gambar itu? Dia tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Oh, iya, iya. Dia harus cari makan. Cari makan. Oke. Ya. Lalu apa yang sesungguhnya Bapak khawatirkan dalam era new normal ini? Yang ditakutnya dalam kondisi sulit, kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Maka dari itu, kalau itu menjadi tanggung jawab, mau tidak mau kita harus kerja lebih keras lagi untuk memenuhi tanggung jawab itu. Oke. Kerja keras, sama dengan Mbak Diah bilang kerja keras. Bu Aida bilangnya beban. Oh, di masa new normal ini ternyata ada beban, gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh drop di kolom chat, gitu. Boleh drop di kolom chat apa yang sedang telah terjadi atau sedang dan telah terjadi. Yang Beban Kak Bambang, beban. Oh, beban. Gimana Bu Aida? Ini suaranya Bu Aida Kak sebenarnya. Bambang, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana.
Ya, Di rumah aja. itu yang dikhawatirkan Bu ya. Wah, Nggak gambar khawatir, beban. Beban banget ya. Udah lama banget, udah hampir 6 bulan. 6 bulan kita di situasi seperti ini ya. Dan angkanya juga nggak turun-turun, malah cenderung naik gitu kan. Betul. Bu Dinta, stuck, paku atau bot yang berkarat, kekhawatiran new normal, krisis moneter berkepanjangan. Boleh open mic, Bu Dinta? Sepertinya seru nih. Ibu mau ngomong nih, tolong diem ya. Ya. Maaf, anak-anak lagi teriak-teriak. Ya. Kalau menurut saya, kita sekarang ini Ya. kalau sekarang ini kita seperti paku yang berkarat itu ya, terlalu lama diam, tidak produktif, sehingga membunuh diri kita sendiri kalau kita nggak bergerak gitu. Kalau dikaitkan dengan new normal, berarti kalau kita tidak bergerak, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita kan gitu, sebagai manusia yang banyak kekurangan. Nah, efeknya ke dunia ini ya, ke bumi ini, ke Indonesia ini terutama, krisis moneter nih yang sudah mulai berasa, terutama di daerah kami yang memang sampai saat ini semakin hari semakin bertambah, bukannya semakin berkurang, tingkat kejahatan di mana-mana, kemudian ya itu yang membuat kekhawatiran tersendiri, begitu Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Dinta, sharingnya keren banget. Berat, banyak kendala. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, dengan segala kekhawatiran kita, faktanya kita ada dalam situasi seperti ini. Apa selanjutnya? Slide berikutnya, Mbak. Oke, kalau tadi kekhawatiran, pertanyaan berikutnya adalah ketenangan. Ketenangan adalah kekuatan. Apa yang membuat saya lebih tenang? Atau Anda juga boleh pilih pertanyaan, apa yang membuat atau apa yang bisa menguatkan saya? Atau apa yang membuat saya lebih berani? Anda boleh lebih spesifik lagi. Siapa yang menguatkan Anda? Kepercayaan apa yang Anda pegang? Apa tindakan yang Anda lakukan? Lalu pemikiran apa yang Anda miliki sehingga membuat saya lebih tenang? Saya akan tampilkan foto berikutnya. Oke, ini dia. Mari Bapak Ibu kita lihat apa yang membuat saya lebih tenang. Dari ketiga foto ini, Anda boleh pilih salah satu di antaranya. Kalau sudah, silahkan di zoom di aplikasi Bapak Ibu semuanya. Kemudian lihat detailnya, lihat bayangannya, lihat warnanya. Apa yang emosi yang terjadi di dalam diri Bapak Ibu. Lalu jawab pertanyaan dengan sangat lembut. Be gentle with yourself. Apa yang membuat saya tenang? Oke. Kemudian Bu Margaret boleh buka juga slide berikutnya. Ketika dipadankan dengan kata ini, nomor 62, kartu 62, learning, kartu 36 adalah timing, dan kartu 30, belief. Sama seperti tadi, lihat warnanya, mana yang Bapak Ibu lebih sukai? Lebih kepada warnanya kah? Lebih kepada gambarnya? Kalau Bapak Ibu memberikan judul foto ini, boleh juga. Judul apa yang paling cocok? Ya. Oke. Lalu jawab pertanyaannya, apa yang membuat saya tenang? Silakan Bapak Ibu boleh drop di kolom chat. Dari foto tadi, boleh juga di screenshot ya Bapak Ibu ya. Believe. Oke, Pak Joko ingin sharing, boleh juga open mic-nya. Mungkin Pak Joko tadi ya? Believe. Oh, believe. Iya, Pak Bambang. Suaranya. Oh, ya silakan. Oh ya, bagaimana Bapak? Believe. Kenapa tenang? Karena arah dan langkah kita itu selaras. Oh. Sejalan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan rencana. Itu membuat aku tenang. Apa yang kita lakukan sesuai dengan rencana. Itu yang membuat kita tenang. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak Surya. Believe, Pak Dani punya kemampuan untuk melewati kondisi apapun. Keren sekali. Gambar sandal, maknanya hidup sederhana. Membuat hidup menjadi tenang. Kemudian,
Bu Putih, believe, yakin tetap bisa melangkah maju ke depan dalam situasi seperti ini. Gambar burung kecil. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu ingin open mic? Silakan. Learning. Coach Laili, learning kondisi apapun, sebelum apapun, pasti ada ruang untuk belajar dan melewatinya. Saya memilih believe, karena banyak sekali believe nih. Karena saya yakin dengan tetap berusaha, bertindak tenang, dan tetap hati-hati dan berusaha, akhirnya bisa sampai ke tujuan. Oke, silakan Bapak Ibu, drop di kolom chat. Ya. Sangat menambahkan Pak Bambang. Silakan, dengan siapa ini? Bambang. Oh ya, Pak Bambang juga namanya. Silakan Pak Bambang. Ya, saya memilih yang anak kecil menggunakan sendal ya. Yang terbalik ya. Buat saya bahwa segala sesuatu memulai yang baru itu tidak selalu smooth dan pasti ada selalu hal yang perlu kita pelajari untuk bisa lebih baik. Jadi melangkah dengan sebuah kesalahan itu adalah sebuah pelajaran juga dan kita bisa tahu pada saat apa kita salah dan maknanya sangat baik. Tadi ada dikatakan sederhana, ya seperti itu. Jadi intinya kita meskipun salah, kita harus berani belajar untuk menggunakan sebuah kesalahan itu lebih baik lagi jadinya nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk sharingnya. Bapak Ibu ada lagi? Learning, banyak belajar dari situasi. Believe, karena saya yakin bisa keluar dari semua ini. Believe, yang Maha Kuasa tidak memberikan beban di luar kemampuan kita. Keren banget insight-nya. Ada satu lagi, mungkin satu kesempatan untuk sharing, Bapak Ibu. Silahkan di open mic-nya. Silahkan. Oke. Hey, Saya Pak Bambang. Oh, silakan. Dengan siapa ini? Silakan Bu Dinta. Oh, Bu Dinta, silakan. Kalau saya tadi menjawab burung, karena burung liar aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Jadi ujung-ujungnya juga ke belief sih, percaya, yakin semuanya akan berakhir. Terima kasih. Kita ke next question, pertanyaan berikutnya. Silakan, Mbak Red. Nah, berikutnya adalah apa pesan penting yang saya dapatkan dari kejadian ini? Apa pesan penting yang saya dapatkan dari kejadian ini? Silakan, Mbak Red, gambar berikutnya. Ya, silakan dipilih pesan apa yang ingin disampaikan kepada Anda. Apa makna yang ingin disampaikan kepada Anda sesungguhnya? Anda boleh pilih gambar yang mana, silahkan. Sebelum saya buka kata, supaya Anda fokus dulu di gambar. Coba lihat warnanya, coba lihat gambarnya, adakah makna yang tersembunyi yang ingin mungkin Tuhan sampaikan kepada kita semua di siang hari ini. Ya, silakan pilih satu gambar, Anda boleh zoom gambar itu, detailnya seperti apa, lihat warnanya, lihat gambarnya, lihat bayangannya. Lalu Anda juga boleh memberikan judul kok di dalam bagian kata yang saya tutup. Boleh dibuka Mbak Red? Katanya, oke. Ini dia katanya ketika gambar dipadankan dengan kata. Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih dari ketiga ini? Mana yang Bapak Ibu suka? Di drop di kolom chat atau ingin open mic juga boleh. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya? Boleh drop di kolom chat maupun open mic. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ya, together. Everything is possible. Everything is possible, kemudian trust, ada yang pilih begitu. Bersama. Silakan Bapak Ibu, apakah ada? Kalau masih ragu-ragu untuk open mic, boleh juga drop di kolom chat, gitu ya. Atau juga bisa self-meeting, diskusi dengan diri sendiri. Everything is possible. Ya, apa makna penting atau apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita sesungguhnya
dari peristiwa ini? Trust, walau tidak tahu hari esok itu ada apa. Trust, saya percaya jika kita semua dalam satu tujuan yang sama, kita pasti bisa melewati dengan baik. Keren-keren banget ininya, insight-nya. Silakan Bapak Ibu semuanya, adakah yang ingin sharing lagi? Pak Bambang? Ya, boleh, silakan. Ya, saya tadi memilih yang trust ya. Ya. Jadi, dikala kita kadang memandang orang lain, tadi mereka menggunakan payung semua ya, sedangkan mungkin ada yang tidak menggunakan payung. Dalam artian bahwa segala sesuatu, kalau dilalui secara bersama-sama, masalah apapun akan bisa ditempuh, meskipun kita dalam posisi saat ini sulit ataupun kita berkekurangan, karena melihat orang kiri kanan kita yang dilengkapi dengan payung-payung tadi, kita tidak perlu ragu, karena kita bisa lalui bersama dengan hati yang mungkin, kalau tadi itu mungkin pasangan atau apa ya, kurang begitu jelas gambarnya, tapi intinya, kalau kita bersama, kita bisa menempuh segala sesuatu dengan baik. Oke, terima kasih Pak Bambang untuk sharingnya, luar biasa. Ini dari Mbak Meta Amelia dari Batam, ini gambar payung. Ada yang pakai payung, ada yang kehujanan. Makanya setiap manusia pasti punya rencana. Tapi Tuhan menentukan dan pasti itu yang terbaik. Kemudian dari Pak Saiful, percaya setiap yang Maha Kuasa memberi sesuatu baik itu kesusahan, kesenangan, dan hikmah. Wow, keren banget ini. Everything is possible. Dengan niat yang baik, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua hambatan bisa dihadapi. Wih, keren sekali. Oke, kita lanjut terus. Lanjut Mbak Red. Slide berikutnya. Nah, oke, Bapak Ibu boleh tolong dituliskan apa insight yang Bapak Ibu peroleh dari sesi ini, dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau Bapak Ibu gabungkan foto-foto tadi, Bapak Ibu ingin kasih judul apa? Kalau Bapak Ibu seorang sutradara, mau dikasih judul film apa? Itu ya. Lalu boleh tuliskan di kertas apa insight atau pemahaman yang mendalam yang saya peroleh dari sesi ini. Oh, Bu Aida, terima kondisinya. Atau kalau yang ini boleh juga bantu di drop di kolom chat. Badai pasti berlalu. Thank you. Kak Laili. Silakan lagi. Adakah yang ingin disampaikan lagi? Apa insight yang mendalam dari sesi ini? Tiada menang tanpa juang. Keren banget, keren banget. Life must go on. Wih. Atau ada yang ingin open mic juga boleh. Ada awal, pasti ada akhir. Wih, keren sekali. Silakan. Mungkin adakah yang ingin open mic di sini? Oke, baik. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, inilah salah satu contoh ya. Tetapi di dalam coaching, itu juga perlu kita closing dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Baik counseling maupun coaching, harus kita closing juga dengan yang baik. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita wujudkan insight dalam tindakan nyata. Tolong Bapak Ibu tuliskan. Boleh di drop di kolom chat, maupun dituliskan di dalam kertas yang sudah Bapak Ibu siapkan. Apa tindakan nyata yang saya akan lakukan selama 24 jam ke depan? 24 jam ke depan sudah oke. Boleh 1 minggu, boleh 30 hari. Tapi ingat, tindakan nyata yang dilakukan adalah sesuatu yang spesifik ya. Sesuatu yang bisa diukur. Sesuatu yang bisa digapai. Sesuatu yang ada time frame-nya, ada batas waktunya. Boleh di-drop di kolom chat apa tindakan yang akan saya lakukan selama 24 jam ini. Ya, jadi 24 kalau sekarang jam 3, berarti sampai jam 3 besok itu apa langkah konkretnya. Tetap yakin Tuhan pasti berencana yang terbaik. Apa langkah konkret yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya. Nah, di dalam sesi coaching maupun konseling, sesi ini sangat penting, yaitu action plan. Ya, jadi bisa dituliskan secara nyata sehingga kita sebagai coach maupun sebagai konselor bisa melakukan ini buat diri sendiri maupun untuk klien kita. Beribadah sebagai tanda bersyukur.
keren sekali Kak Dani. Selama 24 jam, beribadah sebagai tanda bersyukur. Saya akan menyelesaikan tugas yang tertunda. Keren sekali. Silahkan, ada lagi? Silahkan sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain meng-drop di kolom chat. Inilah salah satu bentuk metode, ya, metode point of view di dalam kita melakukan tugas kita. Apapun itu, sebagai guru, sebagai coach, sebagai konselor, ini bisa kita lakukan. Ya, terus berkarya. Oke, next slide Mbak Red. Wow, keren banget. Nah, tadi ada pertanyaan di awal. Ini ada Bu Aida ya. Cari data tentang training NLP, CBT, daftar Zoom. Wah, keren. Sudah lulus Zoom online. Keren Bu Aida. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada pertanyaan, ada yang juga japri saya nih. Apa sih caranya mau belajar point of view itu seperti apa? Apa langkah-langkahnya? Bapak Ibu saya akan kenalkan, mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Mbak Margaret. Oh iya, Mbak Margaret ini adalah official point of view Indonesia. Ya, jadi Mbak Margaret yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan point of view, mulai dari trainingnya, mulai dari tools-nya, mulai dari bahannya, mulai dari lagu-lagunya pun kita punya semua, gitu ya. Nah ini cara mau belajarnya seperti apa? Karena sekarang sudah berubah menjadi sebuah akademi. Ya, ada 4 level dari akademi point of view. Yang pertama adalah level 1 explorer, disebut juga yang kedua adalah practitioner, ketiga expert, dan yang keempat terakhir adalah master. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk akademiknya. Ya. Oke, kalau menurut Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentang akademi point of view ini, sesi ini, apa yang terbersit Bapak Ibu sebagai seorang coach, sebagai seorang counselor, sebagai seorang guru, apa yang Bapak Ibu dapatkan, atau apa sih pendapat Bapak Ibu tentang sesi tadi? Gitu ya. Kalau dalam ilmu coaching disebut dengan the powerful question. Ya, kalau dalam ilmu konseling juga disebut juga pertanyaan reflektif. Gitu kan. Kalau menurut Bapak Ibu yang tadi kita jalani, 3 pertanyaan berkaitan dengan new normal ini, kita sudah bermain secara role play. Menurut Bapak Ibu, apa pendapat Bapak Ibu tentang sesi kita di siang hari ini? Silakan, boleh di-unmute atau di-drop di kolom chat. Ya. Ya, sambil menunggu, kita lanjutkan Mbak Red. Untuk kita tetap memberikan informasi tentang tata laksananya kalau mau belajar. Nah, Bapak Ibu, kita punya waktu yang paling dekat kalau Bapak Ibu mau belajar akademinya. Sebagai informasi, ketika Bapak Ibu ikut ini akan mendapatkan poin untuk Anda mengumpulkan poin sebagai certified coach. Ya, kalau yang mau ngambil ACC, BCC, bahkan MCC, ketika Anda mengikuti ini, Anda akan mendapatkan poin yang bisa dipakai untuk kredensial ACC, gitu ya. Karena sudah diakui dalam ICF, International Coach Federation. Oh, terima kasih Bu Evi, praktis, efektif. Kemudian metode yang efektif, oh biaya berapa? Oke, nggak sabar ngomong biaya. Oke, semua harga sama di seluruh belahan dunia, di 35 negara kita pakai pricing yang sama. Tapi hari ini, untuk yang hadir 36 orang ini, hari ini saya akan berikan informasi awalnya dulu, supaya Bapak Ibu dapat gambaran umumnya. Silakan Mbak Red, kalau kita ngomong toolsnya, yang Bapak Ibu lihat ini, The Coaching Games Tools ini, terdiri dari 65 kartu itu, kalau kita beli toolsnya aja itu 4.500.000 Bapak Ibu. Kemudian Punctum ini 1.900.000. Nah, di depan juga diberikan panah. Oke, lanjut Mbak Red. Nah, kalau online learning session setiap bulan itu, kita setiap bulan ada online learning session, Bapak Ibu akan belajar terus setiap bulannya itu 3.600.000. Kemudian free receipt offline-nya itu 1 juta. Jadi kalau kita total ini, ya, dengan global network dan sertifikasi internasional, total harganya adalah 10.600.000 sekian lah, gitu ya. Tetapi hari ini kita akan berikan special price untuk teman-teman 36 orang yang hadir, yaitu 7.900.000. Ini sudah mendapatkan 2 tools ya Bapak Ibu semuanya. Dan tapi hari ini juga
Saya akan berikan harga spesial buat teman-teman yang hadir, 35 orang dengan sertifikat internasional, dengan online session, untuk coaching game, special price menjadi 7.500.000. Ini belajarnya selama 4 hari Bapak Ibu. Tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Karena sekarang masih pada masa pandemi, maka ini kita buat menjadi 4 hari. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin ini boleh nanti Mbak Adet akan berikan link untuk ya Hello Point Workshop. Hari ini Mbak Adet akan berikan juga sesuatu yang spesial, yaitu semacam apa ya, voucher atau apa, itu nanti bisa Mbak Adet bisa bantu jelaskan. Ini bisa Anda dapatkan untuk Hello Point Workshop yang akan diadakan di bulan September. Gitu ya. Anda boleh klik, boleh dapri, ini sudah di-drop di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Kodenya hello, nomor WA lalu hello. Nah, ini learning point of view. Lanjut, Baret. Nah, ini ada learning point, selain tadi hello points, L1, level 1, kita bisa juga belajar melalui visual coaching. Ya, 2 hari. Tetapi untuk yang visual coaching ini, sertifikatnya akan dikeluarkan secara oke, silakan Bapak Ibu untuk mendapatkan vouchernya, silakan japri ke Mbak Red, ini ada nomor WA-nya, silakan diklik supaya lebih hemat lewat link ini. Ada visual coaching, ada level akademi, dan juga ada yang kita bundling dengan hanya satu tools Pungtum. Jadi toolsnya hanya ada satu. Dapat satu Pungtum, dan ini harganya lebih ekonomis kalau Bapak Ibu ingin mencoba. Nah, kalau kita lihat harga Pungtum ini 1.900.000 Bapak Ibu semuanya. Kemudian learning session-nya 1.200.000, sertifikasinya lokal dengan harga 3.100.000 sekian lah kalau kita jumlahkan. Tapi hari ini kita akan berikan harga spesial buat Bapak Ibu semuanya ketika ingin bergabung, 2.300.000 dengan mendapatkan satu tools yang Bapak bisa pakai untuk training, sekaligus Anda bisa pakai untuk coaching, Anda bisa pakai untuk konseling. Tapi siang hari ini spesial dari Mbak Red dan kita semua, karena official point of view datang, 1.900.000 saja. Dengan 2 hari. Dengan 2 hari training. Ya. Nah, ini kita akan adakan rencana tanggal 17 sampai tanggal 18, 2 kali, 2 hari. Jadi, Bapak Ibu mendapatkan, selain mendapatkan tools, juga mendapatkan sertifikat lokal dari Point of View Indonesia, dan juga bisa mendapatkan semacam kelas-kelas tertentu nanti yang bisa kita share di dalam grup-grup yang selanjutnya. Ya, silakan Bapak Ibu masukkan kode visual coaching 2 hari online workshop with point of view. Jadi sudah mendapatkan satu tools point of view ini yang versi yang paling hemat. Kalau harganya saja Anda bisa browsing di internet, itu juga harganya memang standar di seluruh dunia, harga coaching tools ini. Tapi hari ini untuk memudahkan kita dengan situasi saat ini, kita akan buat sebuah tema visual coaching, dan itu bisa Anda pakai untuk coaching, bisa Anda pakai untuk counseling, Anda bisa pakai untuk training, dan juga Anda bisa pakai untuk di rumah. Bahkan dipakai untuk pribadi juga oke, untuk self meeting, mencari insight harian, dan sebagainya. Nanti kita akan ajarkan di dalam learning point of view ini di siang hari ini. Silakan jika ingin berminat langsung klik saja di WA official Point of View Indonesia 0813 330 65345. Oke. Next, Mbak Red. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu siang hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Jadi gimana sih caranya belajar point of view? Sudah kita jelaskan, ada kelas yang model untuk akademi, ada yang kelas untuk kita pakai untuk kita pribadi dan bisa dipakai untuk training, counseling, maupun coaching. Silakan, adakah yang ingin pertanyaan? Boleh juga Bapak Ibu sekalian. Jika ingin bertanya, boleh di-drop di kolom chat. Kemudian, oh ya, untuk level-level tadi, ada yang level 1, level 2, level 3, bahkan level 4, itu bisa kita lihat
Karena nanti misalnya Bapak Ibu sudah ikut level 1, Bapak Ibu bisa membawakan semacam coaching game party gitu, bisa mengundang orang untuk grup coaching atau grup counseling. Kemudian itu juga Anda bisa memakai tools ini, gitu ya. Dan yang kedua, kalau Bapak mengikuti L2, Anda bisa mensertifikasi L1, ya. Nah, nanti kita lihat, gitu ya. Yang paling murah ya Pak. Ya, oke. Ya, betul. September jam berapa nanti kita akan hubungi lebih lanjut ya. Nanti kan Bapak Ibu sudah meninggalkan email, sudah meninggalkan nomor WhatsApp. Ini malam. Kalau yang tanggal 17 dan 18 akan dilaksanakan malam hari. Ya, jadi tidak mengganggu jam kerja, tidak mengganggu pekerjaan Bapak di kantor. Ya. Silakan, terima kasih Pak Joko. Kak Bambang, boleh share? Ya, silakan. Gini Kak Bambang, Ya. saya mau sharing ya. Boleh. Boleh? Ya. Jadi gini, waktu itu kan kita sama-sama ikut di salah satu coaching institute ya. Iya. Ya, terus udah lulus kan? Iya. dengan beberapa coaching log jam itu. Iya. Terus saya tuh coaching orang Myanmar. Iya. Orang Myanmar itu nggak terbiasa untuk berbicara. Mereka pasif, pendiam, nggak bisa menjawab. Jadi begitu saya coaching, waktu itu saya datang ke sana bulan September tahun lalu. Ya, saya datang ke sana 24 orang itu nggak bisa ngomong. Mereka bilang, I don't know ma'am, I cannot answer ma'am, terus dia gitu. 24 orang coba, kebayang nggak? Mau mati saya. Terus saya pulang ke Indonesia. Nah, di situ saya tanya sama teman saya, ada nggak sih alat untuk coaching sehingga orang itu bisa ngomong. Terus kan saya berkenalan dengan Kak Bambang, ya kan? Dengan Kak Bambang saya diajarin coaching game sama Pungtum. Oktober saya ke Myanmar lagi. Saya bawa itu alatnya, saya suruh mereka menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan kartu. Itu kayak air bah. Terus ngomong, sampai kadang-kadang saya tuh sampai, ini udah 1 jam lebih, kenapa ngomong terus? Jadi, tools ini memang magic. Saya bukannya mau apa-apa, karena saya mengalami sendiri kejadiannya. Ya, jadi bulan-bulan berikutnya itu, kadang-kadang mereka suka tanya, Mem, mana kartunya? Ayo kita main kartu. Kadang-kadang saya bilang gini, ntar main kartunya. Sekarang kita coaching yang beneran dulu aja. Karena itu betul-betul magic, beneran Kak Bambang. Saya belum pernah mendapatkan tools yang benar-benar ini membuat kita bisa terbuka ya, dengan hanya melihat kartu. Itu pengalaman saya. Jadi semoga kakak-kakak lain ya itu bisa, maksudnya bisa belajar dari pengalaman saya. Karena begitu saya menggunakan coaching yang murni, yang betul-betul yang kita belajar, itu kadang-kadang orang nggak bisa jawab. Tapi dengan adanya foto, kata, dan sebagainya, itu mereka langsung keluar. Walaupun orangnya nggak bisa ngomong sama sekali. Ya? Terima kasih Kak Bambang. Ya, saya perkenalkan juga Bu Aida ini background-nya psikologi ya Bu ya. Seorang psikolog, kemudian dia seorang professional coach saat ini, gitu ya. Professional coach dari Loop Institute, dan juga banyak yang hadir juga di sini teman-teman coach gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin kepoin kita lebih lanjut, ada juga website-nya. Ini Mbak Det juga boleh kepoin Instagram kita di Point of View Indonesia official. Kemudian YouTube-nya juga ada. Atau kalau Bapak Ibu ingin browsing di internet, silakan browsing. Gitu ya. Di sana sudah ada price-nya bahkan ya untuk tribe international tribe juga sudah ada dan harganya sama. Ya, jadi inilah kelebihannya Point of View Indonesia. Itu apapun yang sudah kita lakukan bersama dengan tribe itu diakui secara internasional, sertifikat yang kita sudah miliki. Dan uniknya lagi bisa didaftarkan Bu ya, diakui oleh ICF ya, International Coach Federation. Jadi Bapak Ibu yang di bawah ICF itu bisa mendaftarkan poin CCU-nya untuk bisa mendapatkan poin untuk mendapatkan akreditasi baik ACC, PCC maupun MCC. Tuh. Silakan, yang lain mungkin boleh sharing juga. Atau ada tambahan dari Mbak Ed? Ini Pak Bambang yang biasanya banyak ditanyain sama teman-teman gitu kan.
Mama Margaret, kalau emang cukup ya belajarnya cuman 4 hari tadi, dan itu nggak full day kan, 4 hari itu after office hour, kita ketemunya cuma 2 jam setiap pertemuan. Nah, tenang aja Bapak Ibu, itu enaknya di Points of Indonesia, itu yang saya rasakan gitu ya. Memang sih kalau ngomong workshop face to face, karena ini sebenarnya akademi berangkat dari face to face ya sebelum ada corona. Dan kalau Bapak Ibu ngomong level 1, itu belajarnya memang 6 hours gitu, ketemunya 1 hari aja. Dan kalau versi online-nya kita ketemu 4 hari tapi masing-masing 2 jam. Nah itu kan kadang orang masih roaming ya habis belajar. Ini kan saya baru terima ya, nanti kalau saya stuck di tengah jalan, bingung cara pakainya gimana, piye ya Mbak ya gitu. Ini yang enak banget karena di Points of Indonesia, kolam belajarnya gitu udah tersedia Bapak Ibu. Jadi after Anda ikut workshop itu, kita semua langsung otomatis terkoneksi dan tergabung di Points of View Indonesia Tribe. Jadi ada komunitasnya, yang mana setiap bulan itu kita belajar bareng. Nah, itu udah nggak ada biaya lagi. Anda nggak perlu keluar lagi biaya tahunan lah, biaya keanggotaan lah, nggak ada. Dan itu berlaku seumur hidup. Jadi jujur kalau ditanya dulu saya belajarnya paling banyak di mana ya dari bulan ke bulan gitu ya. Karena kalau di workshop-nya literally kita hanya ngomongin keterampilan dasar, pakai coaching game-nya, pakai punktumnya, terus lalu kemudian kalau mau belajar tentang variasinya gitu ya, gimana sih kalau dipakai coaching sama untuk anak-anak, gimana kalau mau dipakai coaching untuk staff, gimana juga kalau mau dipakai coaching untuk level manager, even BOD. Nah, itu kan semua caranya pasti beda. Justru variasi-variasi itulah yang saya temukan juga, yang saya pelajari itu di tribe malahan ketemunya. Karena di sana teman-teman profesional kumpulnya di situ ya. Ada teman-teman psikolog senior di sana, teman-teman coach juga gitu ya, even Loop itu banyak juga Pak Bambang, beberapa teman-teman juga ya dari Loop yang juga kemudian belajar Points of View. Tujuannya sih untuk mempermudah proses mereka, gitu sih ngomongnya. Nggak tahu, sama juga nggak sih yang dirasain Pak Bambang gitu? Coachingnya jadi cepat, efektif kan, nggak usah bertele-tele, gitu. Katanya gitu sih. Gitu, itu sih yang paling sering tanya teman-teman. Jadi tenang aja, ada grup belajarnya setelah dari workshop. Ya, satu lagi menambahkan untuk kakak-kakak coach di sini dan juga teman-teman konselor adiksi, profesional konselor juga banyak yang ada di sini. Nggak perlu khawatir ketika tools ini untuk digunakan untuk building rapport. Ini paling gampang, ya paling enak banget. Tools ini kita untuk membuat suatu hubungan yang lebih nyaman. Karena ketika klien kita melihat gambar dan kata, itu tiba-tiba langsung bisa masuk ke dalam atmosfer mereka gitu. Oh, apa ini? Tiba-tiba langsung nggak ada resistensi gitu kan. Kemudian juga nggak ya blocking masih ada lah, defense mechanism pasti ada. Tapi dengan ini kita bisa rolling with resistance-nya lebih enak gitu. Rolling resistance-nya lebih enak, lebih meluncur gitu loh. Kalau Anda misalnya teman-teman profesional pasti hadir lah. Sudah jam terbang Bapak kakak-kakak ini udah luar biasa. Aku kenal mereka semua. Tapi ketika 1 jam, kadang-kadang ketika coaching hour kita, tetap ketemu klien 1 jam, belum apa-apa udah habis waktunya. Karena untuk building rapport aja nggak cukup 15 menit kadang. Tapi dengan kartu ini, dengan tools ini, itu sangat memudahkan. Seperti ceritanya Bu Aida tadi. Itu Bu Aida ke Myanmar baru L1 itu. Gimana sekarang sudah L3. Wah, gitu ya. Jadi memang teman-teman nanti ketika join, kita punya Facebook-nya juga, kita punya Instagram-nya. Nanti kita layout chart. Kalau tadi proses tadi, pertanyaan 1, 2, 3, itu ada teorinya, ada tata laksananya, ada metodenya. Bagaimana kita membuat powerful question, nanti semuanya tersedia. Bahkan kalau nanti sudah gabung di Tribe, nanti layout chart itu banyak sekali. Tinggal mau pakai mana. Ngomongin parenting, tinggal diklik, download. Mau ngomongin tentang coaching, tentang life coach, tinggal klik download. Leadership, tinggal klik download. Tentang kehidupan, klik download. Sangat mudah sekali Bapak Ibu semuanya untuk mengakses tools ini. Dan bukan hanya di Tribe yang lokal, Indonesia punya. Tribe internasional juga keren banget.
itu bisa Bapak lihat semuanya dalam file PDF, tinggal di-download dan bisa gabung. Ya. Kata kuncinya adalah ya, mari join with us untuk bisa gabung di kelas akademinya. Ya, karena sudah menjadi sebuah akademi level 1, 2, 3, dan 4. Itu Mbak Red yang bisa saya sampaikan. Ngomong-ngomong building rapport ya. Sebenarnya kita juga ngalamin loh siang hari ini. Kita cuma main sejam, Bo. Nggak sampai pula, ya nggak sih? Kita tadi sempat sapa-sapa, kenalan. Praktis 45 menit Pak Bambang pandu proses kita. 35 orang di dalam ruangan ini berangkat dengan isunya masing-masing dan pulang dengan insight-nya masing-masing. Even Pak Bambang nggak perlu kepoin tuh. Kan Bu Dinta punya masalah apa di sana, Pak Dhani punya trouble apa gitu kan. Jadi ya kita udah ngerasain sendiri nih. 45 menit bayangin. Sehari kalau biasanya cuma bisa pegang 2 klien, ini sekarang bisa jadi 4. Ini lumayan kan ya? Ya, betul. Karena kalau professional coach itu 30 menit, 1 jam sudah ada press sendiri Mbak Karet. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan sesi coaching kita ketika jadi professional coach, itu sesi coaching kita sudah terukur berapa. Monggo silakan Bapak Ibu, feel free saja. Nggak wajib juga, tetapi saya mengundang berbagi kebaikan, ini sangat memudahkan banget. Dan bahkan ketika dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga itu, untuk memecah keheningan keluarga itu, mainkan ini. Karena anak-anak bisa. Anak sekarang dari bahkan TK itu udah mulai kenalan dengan point of view gitu ya. Sampai sekarang sangat mudah untuk cerita gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai dengan sangat mudah. Dan kalau ingin kepoin lagi mungkin bisa juga di point of view play ya. Mungkin bisa di drop di kolom chat juga Mbak, dan point of view play bisa berkenalan lebih dalam lagi. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan japri ke nomor telepon di https WA-Mi. Mbak Red sudah fasilitasi, ingin tanya lebih jauh boleh ke Mbak Red, boleh ke saya, feel free saja, dibawa senang saja. Oh ini dia, Anda bisa klik ya, point of view play, Anda bisa mainkan secara personal. Begitu Mbak Red yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan di siang hari ini, dengan waktu yang sangat singkat, kita bisa saya sangat senang sekali dan saya yakin 35 orang bertahan sampai sore hari ini. Saya kasih apresiasi tepuk tangan yang paling meriah dari Lampung, teman-teman semuanya. Luar biasa. Bisa bertahan 35 orang sampai sore gitu ya. Dengan berbagai macam isunya, menghadapi new normal, tapi saya senang banget tadi ada Pak Surya sambil nyupir pun mau sharing gitu. Masih ada nggak Pak Surya nih? Dan kemudian juga teman-teman yang sudah drop di kolom chat, apapun yang Bapak Ibu pikirkan, saya berdoa buat Bapak Ibu sukses selalu, bahagia selalu, bisa menghadapi new normal dengan bahagia gitu ya. Siap gitu ya dengan situasi yang terjadi saat ini. Begitu Mbak Red. Asik. Thank you ya Pak Bambang. Kita pulang dari sesi ini jadi punya sangu nih, punya kekuatan baru lagi untuk semakin bertahan nih gitu ya di situasi new normal gitu. So Bapak Ibu tenang aja, voucher belajar yang tadi dibagikan Pak Bambang itu akan tetap terbuka ya kesempatannya untuk 3 hari ke depan. Sampai hari apa nih berarti? Ini hari ini Sabtu, Minggu, Senin gitu ya. Jadi anytime Bapak Ibu boleh pertimbangkan dulu, ngobrol dulu, diskusi dulu mungkin dengan pasangan, dengan keluarga gitu ya sebelum memutuskan belajar. It's okay. Take your time. Anda masih punya 3 hari ke depan. Dan nanti anytime ya, Anda ketika siap belajar, Anda bisa langsung kontak Pak Bambang, atau kontak saya juga nggak apa-apa. Atau mungkin Anda boleh langsung kepoin langsung ke website juga nggak masalah, di sana informasinya juga sudah tersedia lengkap untuk Anda. Jadi anytime Anda, apabila masih ada pertanyaan ya setelah proses ini, terbuka aja, saya dan Pak Bambang sih feel free ya. Anda ingin berdiskusi dengan kami juga kami sangat terbuka gitu kan. Mau kepoin lagi, Pak Bambang ada program cicilan atau gimana gitu ya. Tenang aja. Ya, ada yang tanya nih Pak. Ada yang tanya. Ya, ada yang tanya Mbak. Oh iya, iya. Silahkan. Mbak boleh dicicil nggak? Tolong dijawab Mbak Red. Pas banget ya, barusan saya nyaut itu. Iya. Tenang aja Bapak Ibu. Sekarang kita juga ada program cicilan kok kalau mau belajar. Jadi
kami biasanya lewat Tokopedia, jadi Ya. aman. Bapak Ibu bisa manfaatin di sana. Anda kan bisa Oh, ya. pilih enak nih ya, mau cicilan 6 bulan atau 12 bulan, jadi supaya belajarnya juga ringan gitu ya. Dan kalau misal katakanlah ada di antara Anda yang juga, Mbak Margaret, saya nggak punya kartu kredit, gimana caranya saya bisa cicilan lewat Tokopedia? Tenang aja, di Points of View Indonesia sekarang juga punya fasilitas menabung. Nah, enak, Anda bisa menabung month by month gitu ya, pokoknya bulan per bulan sampai Anda siap untuk belajar. Jadi tenang aja, kita pasti selalu bantu dan dampingi perjalanan pembelajaran Anda di Points of View. Aman lah. Apapun lah Anda, kalau ada kebutuhan apa, catatan khusus Anda tinggal diskusikan bersama kami. Insya Allah kami akan bantu. Amin. Itu ya. Kak Bambang, Baik, teman-teman semuanya. Yes. Kak Bambang, boleh? Boleh Kak Bambang? Ya, silakan. Bu Aida. Ini teman-teman dari Loop ya, betul deh. Ikutin kata Pak Bambang, bener. Saya support karena saya tahu banget bahwa alat ini tuh membantu sekali, membantu banget gitu loh. Jadi ya kita kan sama-sama pernah belajar sesuatu di tempat lain. Nah ini tuh lebih lagi bisa bercerita, lebih lagi bisa mengajak kita kalau konseling jadi lebih mudah ya, lebih coaching lebih mudah juga dan sebagainya. Ya. Jadi teman-teman saya support Kak Bambang. Jadi kalau teman-teman yang dari Loop ya, coba dia bercerita kepada temannya yang lain, saya sih support Kak Bambang. Ya, karena saya merasakan manfaatnya banget dari alat ini. Setuju Bu Aida, setuju. Thank Jadi you. tools ini tidak akan menulkan keterampilan kita sebenarnya Bapak Ibu, tapi justru memagnify. Jadi kalau tools ini di tangan saya, dia akan jadi training tools, karena saya memang bergeraknya di dunia training nih. Tapi nanti kalau kena tangannya Pak Bambang, wah itu bisa jadi alat konseling yang gila itu ya, nguras-nguras orang gitu. Nanti kalau itu dipegang Bu Aida bisa jadi alat coaching, alat assessment, karena beliau juga psikolog gitu kan. Jadi tenang aja, tools ini justru malah magnify apa yang udah kita pelajari. Seru sih. Oke. So, Bapak Ibu, thank you ya untuk kebersamaannya siang hari ini. Jadi kalau Anda masih ada punya pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, feel free, kami selalu terbuka untuk Anda. Dan kalau nanti Bapak Ibu juga kepingin masih kepoin gitu ya, permainan-permainan bersama Points of View, sebenarnya setiap hari Rabu, Points of View itu punya sesi yang namanya local uplifting, dan itu terbuka untuk publik. Nah, Anda bisa terus gitu ya, ikutin permainan-permainan di sana, jika Anda juga ingin berproses, atau mungkin Anda kepingin ngajak juga teman, partner, siapa tahu itu juga bermanfaat untuk mereka, juga boleh, karena itu open for public. Itu part of our paid forward movement in this pandemic situation lah ya. Jadi itu bentuk sebuah aksi paid forward dari teman-teman tribe di sana. Nah, nanti ada jadwalnya tuh, Bu Aida akan ngisi juga. Nanti Anda juga bisa ikutin sesinya Bu Aida. Gitu. Oke, so sekali lagi thank you Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Thank you ya Pak Bambang udah sharing sama-sama sore hari ini. Thank you Bu Aida. Thank you Bapak Ibu yang udah sharing sore hari ini. Thank you Kak Dani. Masuk dalam prosesnya. Bu Putih, thank you ya. Bu Dita yang udah dari sharing juga. Pak Surya, Mbak Dani, Pak Bambang. Boleh dong sekarang senyum terakhirnya dong. Senyum terakhir ya, saya akan ambil foto. Ya. Nah, saya senyum terakhirnya apa ya? Iya Pak Bambang boleh ambil satu kartu, nanti kita tiruin lagi deh ya. Hari ini. Kita satu kartu ya. Ya, kita akan mencontohkan ini deh. Spesies ya. Ya. 1, 2, 3. Nah, contohnya seperti ini. Bisa nggak contohin? Enggak. Oke. Ayo. Udah dicontohin ya. Ayo. Oke ya. Gini dong. Yuk, seperti ini teman-teman. 1, siap ya? Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, go. Go. Sebentar, masih ada, karena ada 2 slide, jadi Anda harus tahan. Ya, 2 slide, tahan, sedikit lagi. Lumayan nih sambil peregangan stretching dikit-dikit kan. Oke. Sip, 2 slide selesai. Oke.
Terima kasih banyak. Semoga bukan Bapak Ibu Mbak orang hari Bambang, ini Mbak ya. Margaret. Ya, boleh olehnya. Thank you. Ya. Thank you. Halo Bu Bapak Ibu. Amel. Kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Ketemu di workshop ya. Pamit Belajar ya. bareng. Ketemu di workshop ya. Fatma. Thank you Bu Hevi. Oh, udah ada yang japri nih, Mbak Red. Bro Hamsa. Iya Pak Bambang. Udah ada yang japri-japri. Pamit. Lumayan. Ya, Ah. boleh. Langsung japri Pak Bambang. Lanjut Thank you. Kak Ida nih Yang ini. di kelas workshopnya bersama Kak Ida. Siap. Kak Hevi ini grafolog. Gabung juga. Tadi Pak Suda juga grafolog. Wow. Siapa lagi ya teman-teman di sini? Ya, tambah Bu Hevi tools-nya. Ya, insya Allah siap. Amin. Kak Laili, ayo join di workshop tanggal September tadi. Ayo. Ayo, Kak Laili, ayo Kak Laili. Sip. Ayo ikut Go, ikut go, Kak go. Bambang. Aku support deh. Bu Nur Laili, Kak Bambang. Kak Jul. Ya, Kak Dani, Siap, ayo. siap. Makasih Kak. Ya, ini Thank you, Ayo, Pak Kak Jul. Jul. luar biasa Icip-icip Kak Bambang lagi. nih di endorse sama Kak itu Kak Kak Ida. ya. Ini First buy point one of get view. one harusnya ya. Oh gitu. Kak Bam saya nanti Iya. japri ya. Yes. Oh Ya, siap. gitu. Siap-siap banyak yang japri. Japri aja. Siap-siap. Siap, siap. Thank you Bu Sama Aida. jangan lupa saya japri Halo, Kak Aida Coach. juga. Kak Zul, Coach Jul. Kak Zul, mana Kak Zul? Ini ada Zul. masih. Kak Zul jangan SCC aja, ikutan point of view enak nih. bilangnya. Kapan ngopi-ngopi Bu Aida? Ayo. Kapan? Boleh. Ayo.